Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Sernata akan membahas soal yang sudah Sernata berikan dan sudah Sernata koreksi semua jawaban semuanya. Cuma ada beberapa siswa yang terlambat mengumpulkan. Tapi kita langsung bahas soal bahasa Indonesia kali ini, sehingga nanti ketika kalian mengikuti OBI atau Olimpiade Bahasa Indonesia paling tidak sudah punya background knowledge ya, atau pengetahuan dasar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, kali ini akan kita bahas ya, soal yang pertama. Soal yang pertama di sini Sernata sudah menandai kalimat. Nah, yang di sini ini ditanyakan adalah penggunaan majas, ya. Nah, yang menjadi kunci dari sebuah kalimat ini adalah kata mengakrabi. Ya. Jadi di sini kita, ya, atau wisatawan seolah-olah bisa bertegur sapa, ya, mengakrab itu ya, bersenda gurau itu mengakrabi. Bisa bermanja-manja itu makna lain dari mengakrabi. Jadi di sini termasuk majas apa dia? Dia termasuk majas personifikasi. Ya, personifikasi. Jadi penggunaan majas itu terdapat dalam kalimat nomor 3 ya. Jenis majasnya sendiri adalah majas personifikasi. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat soal kedua. Soal kedua itu mengenai kata khusus dari kata membersihkan. Tapi di sini ada di bold ya, atau ditebalkan kecuali. Nah, kita jangan terkecoh juga, ya. Di sini sudah Sernata tandai bahwa yang menjadi kata khusus ya, tapi bukan ya. Sebenarnya kalau kita bahas dulu, yang menjadi kata khusus membersihkan itu bisa mengepel, ya, bisa menjadi sebuah kata khusus ya dari kata membersihkan. Kemudian pilihan B atau option B itu mengelap, itu kata khusus juga ya. Kemudian pilihan D itu ada kata apa? Ada kata menyapu. Jadi kata khusus dari membersihkan atau bagian dari membersihkan ya. Nah, yang tidak di sini ada kata membentuk ya. Jadi membentuk itu bukan kata khusus dari membersihkan, bukan ya. Membentuk itu bisa kata umumnya nanti membuat ya. Membuat itu mencipta ya, membentuk itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Paham semuanya ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mengenai kata yang tidak benar ya, atau penulisan kata yang tidak tepat ya, atau penulisan kata yang salah. Ini terlihat pada kalimat keempat. Pada kata apa? Pada kata digunakan. Jadi digunakan di sini dia bukan menunjukkan tempat ya. Di sini harusnya dituliskan serangkai. Bukan serangkai. Ya, harus diserangkaikan karena bermakna kata kerja ya, bukan menunjukkan tempat, digunakan. Jadi penulisannya yang benar itu harus diserangkaikan, digunakan. Ya. Jadi di sini yang tidak benar kalimat keempat. Sedangkan yang lainnya sama. Dia kalimat 1 kita lihat. Ke Gunung Bromo, dia menunjukkan tempat ya. Ke di sini sebagai kata depan. Kemudian yang kedua, ke di sini sebagai menunjukkan tempat juga, ke Kota Malang. Jadi dia terpisah penulisannya. Kemudian yang ketiga, ditempuh, ini benar penulisannya karena menunjukkan kata kerja ya, ditempuh ya, ini kata kerja. Kita lanjut soal keempat, yaitu penulisan kata berimbuhan yang salah. Nah, ya. Di sini sudah terlihat dengan jelas bahwa kata yang salah itu terdapat pada kalimat nomor 3 ya, kata memaparkan. Seharusnya apa? Seharusnya atau perbaikannya itu
memaparkan, ya. Jadi memaparkan, bukan mempaparkan. Memang kata dasarnya papar, ya. Berasal dari kata dasar papar, ya. Mendapat apa? Mendapat apa dia? Mendapat awalan dan akhiran, ya. Mendapat awalan dan akhiran. Jadi dia memaparkan, ya. Awalan apa? Me dan kan, ya, mekan. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Penulisan huruf yang salah. Nah, ya. Ini juga sudah terlihat dengan jelas juga kalau kita lihat di Lampung L-nya benar, huruf kapital, ya, karena dia nama provinsi, ya. Kemudian di kalimat 2, ini kalimat 2 ini yang salah, bukan kalimat, ya, kata di nomor 2 wisata pantai. Nah, di sini bukan menunjukkan letak geografis, ya, wisata pantai. Jadi dia kata biasa, ya. Bukan menunjukkan identitas orang juga, bukan, ya. Jadi di sini huruf W dan P itu salah penulisannya. Seharusnya huruf W kecil dan P juga kecil, ya. Kemudian kita lihat kata yang ketiga, ya, di sini ada pantai, ya. Pantai ini sudah benar penulisannya, ya. Kecuali nanti kalau dia diikuti oleh nama diri, ya. Huruf P-nya pada kata pantai akan berubah menjadi kapital ketika diikuti nama diri, misalnya Pantai Sanur. Nah, maka P dan pada kata pantai menggunakan huruf kapital, dan S pada kata Sanur itu menggunakan huruf kapital, ya. Kemudian kata yang keempat itu Pantai Tanjung Setia. Nah, sama ini prinsipnya, ya. Jadi dia ada nama diri, ya, dari nama diri dari pantai itu sendiri. Jadi penggunaan kata, ya, pada awal kata digunakan huruf kapital, ya. Nah, ini mengenai cerpen, ya, teks cerpen. Ini berhubungan dengan ini. Oke, yang menjadi pertanyaannya adalah bagian orientasi. Orientasi itu adalah bagian apa? Bagian pengenalan, ya, pengenalan. Pengenalan apa? Pengenalan cerita. Dapat juga pengenalan cerita itu meliputi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan watak, itu bisa, ya, tidak hanya pengenalan tempat saja, ya. Tempat itu nama lain dari setting, ya. Nah, di sini yang termasuk orientasi itu ditandai dengan, jadi di sini awal, ya. Awalnya nih, ini. Jadi awalnya itu di sini mulai, kan, orientasinya, ya. Sini. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan A atau option A, ya. Kita lanjut, kemudian menunjukkan keajaiban. Nah, keajaiban ini nama lain dari kalau bertemu dengan keanehan, ya. Keanehan sinonimnya kejanggalan bisa juga, ya. Keanehan. Keajaiban. Jadi di sini kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, kita baca dengan saksama, maka pilihan A, ya. Pilihan A. Mengapa pilihan A? Karena di sini mereka terkejut karena dia seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Wah. Jadi seluruh tubuhnya itu dihiasi berlian, ya. Bisa kita bayangkan ajaib, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu keanehan atau keajaibannya, ya. Kemudian soal berikutnya mengenai watak. Watak ini nama lain dari sifat, ya. Jadi sifat atau kalau bertemu dengan karakter sama, ya, karakter, tokoh, anika. Nah, ini disertai bukti, ya. Di sini kalau kita lihat dan kita baca dengan saksama itu penolong, buktinya apa? Anika berkeinginan keras untuk menolong Putri Candy, ya. Putri Candy.
Kita lanjut ke soal nomor 9. Yang ditanyakan adalah latar, ya. Latar di sini saya tuliskan nama lain dari latar adalah setting, ya. Setting itu nama lain dari sinonimnya atau nama lainnya adalah tempat, ya. Dan latar. Latar itu bisa juga berupa latar tempat, latar suasana, ya. Latar waktu. Jadi tidak kalau di sini lebih spesifiknya itu latar tempat, ya. Nah, latar tempatnya adalah di sebuah negeri, karena dalam teks itu tidak disebutkan nama negerinya itu sendiri, ya. Jadi di sebuah negeri asing, ya. Sini ya, ini menunjukkan tempat. Kemudian soal ke-10 yang menjadi pertanyaannya adalah mengurutkan, ya, mengurutkan peristiwa-peristiwa. Nah, kalau kita lihat dan kita baca sekilas atau seksama, yang menjadi kuncinya adalah, ya, berhasil menolong, ya, berhasil menolong. Nah, dari pilihan jawaban ini itu hanya pilihan jawaban A dan B, ya. Tapi yang lebih tepat di sini atau lebih sesuai dengan isi ceritanya adalah pilihan A, ya. Jadi untuk menentukan urutan cerita kita harus tahu dulu bagian awal dan rincian ceritanya dan bagian akhir dari sebuah cerita, ya. Baru kita bisa mengurutkan atau menyusun urutan peristiwanya. Lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 yang ditanyakan adalah kalimat tidak padu. Kalimat tidak padu ini nama lainnya adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya atau kalimat yang tidak mendukung kalimat-kalimat sebelumnya, ya, atau setelahnya, ya. Nah, kalau kita lihat kalimat yang tidak padu atau tidak sesuai dengan keseluruhan isi cerita itu kalimat keempat. Mengapa kalimat keempat? Ya, di sini tertulis wis, tiba-tiba muncul tokoh wis, ya. Ia lari tunggang langgang tak tentu arah. Nah, di sini buktinya apa? Buktinya apa? Kita lihat per kalimatnya. Kalimat pertama, ya, pohon tumbang itu ada hubungannya dengan kalimat kedua, ya. Paham, ya? Kemudian kalimat ketiga itu ada hubungannya dengan kalimat ketiga, ya. Di sini ketika pohon itu tumbang maka penghuni hutan terkejut bukan kepalang. Jadi semuanya, ya, di sini. Nah, di sini yang tidak sesuai adalah kalimat keempat. Itu alasannya, ya. Selanjutnya penggunaan kata keterkejutan. Nah, kata terkejutan itu yang digunakan adalah kalimat pertama. Di kalimat pertama pada kata tiba-tiba, ya. Di sini sudah saya tuliskan pada kata tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Nah, itu untuk mengawali atau keseruan, ya, keseruan dari sebuah cerita. Kemudian soal ke-13 yang ditanyakan adalah penulisan percakapan. Nah, percakapan ini bisa juga kita hubungkan dengan kalimat langsung, ya, kalimat langsung. Jadi ciri dari kalimat langsung yang mana? Kalimat langsung itu kalimat 1, 2, dan 3, ya. Ya kan? Jadi kalimat langsung atau percakapan. Nah, sedangkan kalimat keempat dia bukan termasuk percakapan, ya. Artinya kalimat pernyataan atau deklaratif biasa, ya. Jadi kalimat keempat yang tidak tepat. Oke. Soal ke-14, simpulan. Nah, simpulan suatu teks, ya. Di sini yang dibicarakan adalah mencuci tangan sangatlah mudah. Mengapa? Di sini dijelaskan salah satunya mencuci tangan di kalimat terakhir, ya. Mengapa bukan pilihan yang lain? Kita cari tahu alasannya mengapa. Mengapa bukan A? Kebersihan pribadi harus dilakukan. Di sini ada kata pribadi. Padahal di teksnya bukan hanya pribadi saja tapi lingkungan, ya, kebersihan lingkungan. Jadi pilihan A itu tidak tepat. Lantas mengapa pilihan C juga tidak tepat? Mencuci tangan merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan.
di sini bukan kesehatan harusnya, tapi kebersihan ya di dalam teks ini sendiri. Kemudian yang D, kesehatan pribadi dimulai dari hal-hal yang sederhana ya. Memang dijelaskan kesehatan pribadi, tapi bukan hanya pribadi di sini dijelaskan ya, tapi juga lingkungan ya. Maka yang lebih tepat adalah mencuci tangan sangatlah mudah. Jadi dia sifatnya umum ya, menggambarkan keseluruhan cerita ya. Itu simpulan. Kita berikutnya mengenai kalimat utama. Nah, kalimat utama ini adalah gagasan sentral dari sebuah cerita atau yang mendasari sebuah teks atau paragraf. Jadi kalimat utama itu bisa letaknya di awal, di tengah, ataupun di akhir ya. Nah, pada paragraf ini, paragraf tersebut kalimat utamanya terletak di awal, nih di sini ya. Maka yang menggambarkan kalimat utamanya adalah sini, kunang-kunang jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas saat malam hari. Di sini kalimat utama. Nah, ciri dari kalimat utama itu harus ditulis lengkap ya. Di sini ditulisnya lengkap, tetapi tidak begitu lengkap, hanya menghilangkan kata adalah ya. Jadi kalau kalimat utama itu semua kalimatnya ya. Kalimat pertama, berarti kalimat pertama diawali dari kata kunang-kunang sampai hari ya. Itu namanya kalimat utama. Nah, berbeda pula pada soal nomor 16 yang ditanyakan adalah gagasan utama. Maka gagasan utama adalah intinya saja atau pokok dari kalimat utama ya. Tetapi dalam teks paragraf nomor 16 dia termasuk paragraf deskripsi. Artinya gagasan utamanya menyebar di seluruh kalimat. Artinya semua kalimatnya itu merupakan gagasan utama. Jadi penentuannya kita dengan membuat simpulan sendiri ya. Nah, simpulan yang tepat atau gagasan utama yang tepat adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Karena di sini dijelaskan ciri pohon. Nah, pohon dan daun manggis dari awal sudah dijelaskan ya. Jadi lebih spesifiknya adalah ciri ya, ciri pohonnya dan ciri daunnya. Itulah yang dinamakan gagasan utama. Jadi gagasan utama bisa juga diambil dari kalimat utama. Jadi hanya berupa pokoknya saja. Ya, yang pokok kita ambil dari kalimat utama. Dan soal nomor 17 atau soal terakhir yang menjadi pertanyaannya perbedaan ide teks. Nah, kalau kita lihat teks pertama membicarakan ciri, nah, ya kan? Teks kedua membicarakan fungsi. Maka dari pilihannya saja kita sudah bisa melihat ya. Yang tepat adalah A. Oke.